Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita dalam acara pertangyangan saat ini terangkat dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari nats firman ini, hiduplah dalam kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita cermati kitab Imamat, khususnya perikop ini, kita akan menemukan bagaimana Tuhan mempersiapkan bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan dengan memberikan petunjuk-petunjuk etis dan praktis. Kalau kita perhatikan, kebenaran firman ini diawali dengan perintah berlatar belakang kehidupan agrikultural. Bangsa Israel diminta untuk tidak mengambil semua hasil panennya, meski itu memang haknya. Mereka diminta untuk mengingat sesamanya, orang miskin dan orang asing yang tidak memiliki lahan sendiri. Petunjuk ini menarik saudara-saudara, karena meminta bangsa Israel untuk peduli, dan di saat yang sama juga meminta mereka tetap menghargai martabat orang yang berpunya. Mengapa? Karena bangsa Israel juga pernah seperti mereka menjadi orang asing dan tak punya apa-apa. Tuhan ingin umatnya yang dipilihnya menjadi umat yang memberkati dan mengasihi. Olehnya Tuhan mengajarkan di sini sikap kasih yang diawali dengan kata jangan dan diakhiri dengan frase akulah Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Israel harus menaati perintah itu dengan alasan karena Tuhan Allah itu sendiri. Jelas saudara-saudara bahwa hidup sebagai umat milik Allah tidak hanya berarti saleh dalam hal-hal ibadah, namun kesalehan itu harus
termanifestasikan pula dalam tindakan etis sehari-hari. Karena memang tindakan etis itulah buah dari kasih kita kepada Yesus Kristus, yang adalah kasih adanya. Yesus pun saudara-saudara menekankan hal yang sama. Dalam khotbah di bukit dia menyinggung hukum jas talionis, yaitu gigi ganti gigi, mata ganti mata, yang dikenal baik oleh orang Yahudi pada saat itu. Namun Tuhan Yesus tak membiarkan pembalasan dendam itu terjadi. Ia justru meminta pendengarnya saat itu dan kita sekarang ini untuk memberi dan hidup di dalam kasih. Memberi pipi kiri jika ditampar pipi kanan. Memberi jubah saat diminta baju. Belum cukup hanya di situ saudara-saudara. Tuhan Yesus juga meminta kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya. Hal mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita bisa dikatakan hampir mustahil terjadi untuk dilakukan. Bagaimana mungkin seorang manusia mampu mengasihi orang yang telah lama dibencinya? Bagaimana caranya berdoa bagi orang yang telah jelas-jelas menyakiti kita? Paulus dalam suratnya saudara-saudara kepada jemaat Korintus menjawab hal itu dengan sederhana. Ia berkata, itu semua mungkin jika Kristus menjadi dasarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sikap kita sebagai orang Kristen jelas. Di dalamnya tidak ada sikap balas dendam. Inilah ajaran Tuhan kepada umatnya. Tetapi selalu cinta akan kasih. Sementara itu saudara-saudara sebagai pribadi, mari kita belajar untuk menyelaraskan perangai ritual dengan sikap spiritual hidup kita. Karena itulah kasih yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasih itu merupakan suatu perintah Allah kepada bangsa Israel. Artinya kalau setiap perintah harus dituruti, kalau tidak dituruti akan ada ganjarannya. Apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa saudara-saudara ketika tidak menuruti perintah? Tetapi apa yang terjadi kepada Yesus Kristus ketika ia menuruti perintah Allah? Ia dibuat di sebelah kanan Tuhan di sorga. Biarlah melalui kebenaran firman ini saudara-saudara, kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kasih. Karena memang Tuhan Allah kita kasih adanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang pada saat ini melalui media YouTube ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap orang yang mendengarkan dimanapun berada. Biarlah melalui firman ini mereka semakin dipulihkan menjadi pribadi yang hidup di dalam kasih, jauh dari hal-hal keduniawian, jauh dari hal-hal yang dicintai dan disenangi oleh dunia ini. Tetapi melalui setiap pribadi terpancar keberadaan Allah yang kasih adanya. Amin. Salam buat kita semua.